Kita informasikan kepada teman-teman ini ya, Iya. apa sih itu moderasi beragama kan gitu kan? Iya, Karena kan banyak orang berpikir apakah ajarannya yang dimoderasikan apa-apa ini kan kadang-kadang bingung tentang Iya. masalah tentang berbicara tentang moderasi beragama gitu. Betul. Mungkin kasih sedikit tuh informasi. Jadi gini Pak Kasih. Jadi moderasi berasuci sarasa mustahil. Apat iken uang utama juga ini metaning makana wenang pemulung awak dia saking sangsara maka sadanang sube karma himaning kota maning dari uang itu. Artinya dilahirkan menjadi manusia. Nala Dipa, cahaya hati menerangi kehidupan. Om Swastiastu Nyame, semeton Mas Dharma dimanapun berada. Selamat datang di podcast Nala Dipa, Seksi Bimas Hindu, Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat. Cahaya hati menerangi kehidupan. Ruang di mana kita menyalakan cahaya, makna, dan setiap tradisi dan kehidupan spiritual kita. Jadi bersama saya, Edi Aryawan, akan mengajaknya Nala Dipa beberapa waktu ke depan membahas berbagai tradisi spiritual maupun isu-isu hangat seputar kehidupan umat Hindu tentunya. Jadi pada episode kali ini, Nyame, kita akan membahas topik yang cukup mendalam ya, tetapi sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini, yaitu moderasi beragama dalam perspektif agama Hindu. Lalu Nyame Nala Dipa di mana berada, jadi yang seperti kita ketahui bersama, Nusantara ini sangat luas ya, dari ujung sampai Merauke. Jadi berbagai macam tentunya yang kita temukan, yaitu tradisi, ya, suku, kemudian agama, bahasa, pulau, tentunya memiliki sebuah kemajemukan dan perbedaan yang sangat banyak ya. Ini menjadi suatu sorotan bagi pihak-pihak luar. Kenapa Nusantara atau Indonesia itu bisa rukun dan bisa bersatu seperti ini? Tentunya ini akan sangat menarik kita bahas dan kita perbincangkan hari ini bersama sahabat saya, teman saya, rekan kita semua, yaitu Bapak Pramodia Jaya Wardana. Swastiastu. Om Swastiastu. Sehat ya? Ya, jadi sehat. Untuk Nyame biar kita ketahui bahwa Pak Pram ini kita panggil Pak Pram ya biar keren ya. Bukan Pram yang ada di. Jadi Pak Pram ini selaku penyuluh di Kecamatan Kediri ya. Ya tentunya salah satu tokoh lah di Kediri ya, Kecamatan Kediri, nantinya yang akan membantu, membimbing dan sebagai fasilitator umat Hindu kepada pemerintah seperti itu. Gimana, sehat ya Pak Pram? Astungkaru sehat Pak Kasih. Iya, luar biasa hari ini. Ya, jadi biasa seperti kita pada hari-hari sebelumnya ya, kita merasa tetap semangat dalam menjalankan aktivitas ataupun segala sesuatu yang memang jadi tugas dan kewajiban kita. Iya. Jadi penyuluh itu harus semangat, tetap semangat ya, strong begitu. Pak Pram, jadi kita membahas tentang moderasi beragama. Di sini ada beberapa hal ataupun pengalaman yang tentunya kita dapat lihat ya, situasi kondisi kita bersosial, bermasyarakat gitu kan. Nah, salah satu contoh yang pernah saya alami itu gini. Pada saat suatu mengerjakan sesuatu gotong royong di lingkungan gitu ya. Di lingkungan itu jadi kita lebur jadi satu, karena namanya lingkungan kan itu sangat majemuk ya. Ada agama A, B, C dan lain sebagainya, membaur gitu. Jadi kita bergotong royong yang mana kita memiliki suatu tujuan, fokus pada tujuan, yaitu bagaimana lingkungan kita bersih kan gitu. Bagaimana lingkungan kita nyaman, aman gitu. Itu tujuan kita utama, tanpa memberikan suatu embel-embel pada diri kita beragama A, B, C dan sebagainya. Jadi benar-benar kita itu tidak ada suatu sekat-sekat bahwa kita berbeda. Nah, begitu. Itu yang pengalaman yang sangat saya rasakan, bahwa nilai-nilai kemanusiaan itu sangat tinggi dan sangat besar pengaruhnya untuk bagaimana kita mempersatukan diri kita untuk mencapai suatu tujuan itu. Betul sekali. Ya, itu mungkin Pak Pram ada pengalaman yang sama gitu kan, kita istilahnya di sini kita berbincang-bincang untuk memberikan persepsi kita bersama terkait tentang moderasi kayak gitu. Benar sekali Pak Kasih. Jadi
apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kasih itu, jadi kita namanya makhluk sosial ya. Iya. Makhluk sosial ini tidak terlepas dari yang namanya interaksi antara satu dan yang lainnya, Iya. apalagi kita di tengah-tengah masyarakat, tentunya ada komitmen kita bersama di dalam seperti menjaga lingkungan yang tadi Jaga disampaikan, keamanan gitu kan. itu merupakan bagian juga daripada istilahnya kebutuhan di dalam kita berkehidupan Iya. sosial Dan tanggung jawab bersama bersama. gitu ya. Jadi pengalaman dalam kehidupan ini Pak Kasih, jadi ya saya pernah juga di suatu lingkungan di mana di tempat tinggal. Jadi kita kan namanya masyarakat yang majemuk, yang berbeda-beda, yang tentunya di sana juga kita melakukan seperti yang namanya kegiatan-kegiatan sosial, baik itu istilahnya gotong royong seperti yang tadi Pak Kasih sampaikan, itu juga apa namanya, kita bersama-sama, tidak ada perbedaan. Karena di sini ketika kita sudah memahami apa yang namanya istilahnya suatu hal yang dapat mempersatukan kita menjadi apa namanya pribadi yang memang tujuan untuk kebersamaan itu, jadi kita tidak berpikir bahwa apa yang berbeda itu menjadi suatu masalah ketika kita mengambil suatu pekerjaan itu. Iya, benar sekali ya. Nah itu yang perlu kita mungkin jaga ya, bahwa kita ini kembali lagi bahwa identitas kita itu kan masing-masing kita punya. Kembali lagi ke diri kita, jadi di dalam kita bergaul di masyarakat tentunya melepas semua embel-embel yang yang ada pada diri kita yang sifatnya pribadi, tetapi mari kita utamakan yang namanya kegiatan-kegiatan yang bersifat umum untuk mencapai tujuan yang bersama, kan itu yang pastinya harus kita istilahnya lakukan. Jadi kalau kita mengedepankan prinsip-prinsip ego di dalam kita bermasyarakat, nah di sini akan menimbulkan ya hal-hal yang kurang efektif di dalam kita bermasyarakat itu sendiri Pak Kasih. Jadi disinilah memang dibutuhkan yang namanya kita toleransi dan juga kebersamaan kita di dalam menjaga apa namanya lingkungan kita sendiri, baik itu seperti apa namanya kebersihan ataupun baik itu dalam segi keamanan dan dalam kegiatan-kegiatan sosial lainnya, seperti mungkin kayak di tempat-tempat masyarakat yang memang ada kemanusiaan seperti misalnya pengobatan gratis kayak gitu kan. Jadi kan kita bersama-sama seperti itu. Jadi saya rasa selama ini kita di masyarakat khususnya kayak di Indonesia ini tidak seperti negara-negara yang lain Pak Kasih, yang dimana yang individual sifatnya mungkin mereka ya. Kalau kita sudah sangat terhadap hal-hal yang seperti itu. Jadi karena mungkin prinsip-prinsip dari leluhur kita di Nusantara ini memang sudah mengajarkan banyak hal terkait tentang moderasi. Ya, seperti itu. Jadi secara tidak langsung, jadi hal-hal yang seperti itu kita tidak alergi terhadap hal. Sudah berjalan mengalir begitu saja ya. Nah mungkin untuk Nyame Naladipa di mana berada, perlu juga kita berikan sebuah pemahaman ini terkait tentang apa sih itu moderasi, karena kita kan saat ini membahas tentang moderasi beragama ya. Jadi moderasi perspektif agama Hindu kan. Jadi di sini perlu kita berikan penekanan pada Nyame kita dimanapun berada. Terus bagaimana supaya dalam bermasyarakat fondasikan oleh dasar-dasar nilai agama itu mereka itu tetap bisa menjalani kehidupan yang lebih baik. Nah menurut Pak Pramodia, saya boleh foto loh selain kalau Pak Pram itu. Pak Pramodia mungkin memberikan pemahaman kepada Nyame Naladipa ini apa sih itu moderasi gitu ya. Mereka berpikir apa sih moderasi itu apa gitu. Jadi Pak Kasih, sebenarnya moderasi ini ya sesuatu yang memang sudah sangat dekat sekali dengan diri kita sebenarnya. Cuman karena sesuatu yang dikemas dalam bentuk bahasa yang mungkin jarang kita pernah dengar, sehingga kita tidak begitu memahami. Seperti asing jadinya betul sekali Pak Kasih. Jadi mungkin yang bisa sampaikan pada kesempatan itu, moderasi itu kalau kita pahami itu adalah cara pandang, sikap, perilaku yang tidak berlebihan, seimbang, adil di dalam kita menjalankan yang namanya
interaksi ataupun dalam menjalankan kehidupan ini. Tidak berat sebelah, Tidak ya berat seperti sebelah. itu ya, artinya tidak ekstrim, Betul sekali. tidak berlebihan istilahnya Ya. segala sesuatunya, jadinya benar-benar bisa Balance jadinya, Pak. balance ya. Jadi karena keseimbangan itu sudah istilahnya bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, itu juga moderasi namanya, Pak. Iya. Keseimbangan itu tidak terlalu berlebihan di dalam baik apapun itu, Pak Kasih. Jangankan kita di dalam istilahnya kehidupan sebagai makhluk sosial berlebihan, sesuatu yang baik pun kita lakukan berlebihan itu bisa dapat memberikan hal yang kurang baik juga. Gitu. Di sini juga perlu mungkin bagi kita semua yang hanya mengenal DIPA bisa untuk mengontrol diri ya, untuk melihat bagaimana mana yang kepentingan untuk kepentingan bersama, kepentingan diri sendiri, sehingga di dalam bersosial kemasyarakatan itu kita bisa berbaur, menyatu untuk mencari suatu hal yang positif ya. Karena di sini kan kita melihat itu misalnya dalam sebuah rapat dan lain sebagainya, tentunya itu pasti ada suatu interaksi itu kan, tidak ego, tidak istilahnya mau menang sendiri gitu kan, selalu ingin didengar kata-katanya sendiri. Jadi di sini kan harus ada keseimbangan. Ya seperti itu. Mungkin itu salah satu moderasi juga dalam kita bersosial kemasyarakatan itu ya. Dan ini juga mungkin Pak Pram bisa di sini dari sudut pandang dari agama ya, moderasi dari sudut pandang agama kita ya, mestinya kita bisa diberikan sebuah bisa dasar hukum ataupun dasar-dasar agama, bagaimana kita istilahnya bahwa kita ini punya pondasi loh gitu, bahwa kita ini juga memiliki sebuah pegangan di dalam ajaran kita, bahwa moderasi ini sangat dijunjung tinggi oleh di ajaran agama kita. Seperti tadi kan sampaikan dari leluhur sudah memberikan sebuah pelajaran yang sangat tepat dan juga sudah tercatat di dalam sastra-sastra dan lain sebagainya. Ini tentunya harus gali lagi supaya kita semua memahami semua sastra itu gitu ya. Terus sekali bagus sekali nih Pak Kasih. Jadi kalau kita melihat seperti apa yang tadi Pak Kasih sampaikan di dalam kita sebagai makhluk sosial di dalam beragama dan juga mungkin kita akan kaji dalam perspektif agama Hindu apa sih moderasi beragama itu. Jadi seperti itu. Jadi konsep-konsep yang memang sudah ada di dalam moderasi itu kita juga sudah ada di dalam agama Hindu itu. Jadi kan di sana ada namanya Vasudewa Kutumbakam, di sana juga ada Tatuamasi, di mana itu juga ada Trihitekaranu, yaitu merupakan bentuk daripada istilahnya contoh-contoh yang memang merupakan secara tidak langsung sudah mengambil konsep-konsep daripada moderasi beragama itu. Sebelum mengupas di di sastra itu, mungkin Pak Pram bisa kita informasikan kepada teman-teman ini ya. Apa sih itu moderasi beragama kan gitu kan? Karena kan banyak orang berpikir apakah ajarannya yang dimoderasikan apa-apa, ini kan kadang-kadang bingung tentang masalah tentang berbicara tentang moderasi beragama gitu. Mungkin kasih sedikit tuh informasi. Jadi gini Pak Kasih. Jadi moderasi beragama ini jadi yang lebih difokuskan itu adalah moderasi beragamanya, bukan moderasi agama ya. Jadi kita harus bisa membedakan apa yang disebut dengan moderasi beragama. Gitu. Jadi, biar enggak nanti kesannya moderasi beragama dipikirnya moderasi agama. Jadi hal yang mengakibatkan kesalahpahaman terhadap dalam berkeyakinan itu sendiri. Ya hal-hal yang mungkin kurang logis mungkin bisa menjadi sebuah pemikiran yang kurang tepat bagi orang yang istilahnya belum memahami pada konsep-konsep seperti itu. Jadi kalau kita memahami konsep daripada moderasi beragama itu sendiri, Pak Kasih, jadi moderasi beragama adalah cara pandang, sikap di dalam berkeyakinan, Pak Kasih, yang tidak berlebihan, yang tidak memaksakan keinginan untuk orang lain mengikuti agama yang
kita anut seperti itu. Artinya saling menghargai Saling ya menghargai, kepercayaan orang lain ya. betul Jadinya sekali. bagaimana kita beragama, Ya, istilah tidak istilahnya memaksakan keyakinan memaksakan kita kepada orang lain orang seperti lain, itu ya. seperti itu, Pak. Dan juga orang lain harus menghargai saya, sedangkan Iya. kita tidak menghargai dia kan ini Iya. tidak moderasi loh. Kita moderasi. Jadi saling menghargai Saling di sini menghargai. tentunya. Makanya contoh-contoh yang ada di dalam moderasi beragama itu, di sana ada toleransi, Iya ya, di sana ada wawasan kebangsaan, iya ya. di sana juga ada yang namanya adil. Nah, di sini inilah sebenarnya peran-peran yang memang menjadi poin-poin di dalam moderasi beragama itu. Iya, Salah iya. satunya itu adalah toleransi. Nah, di sana kan bagaimana kita seperti yang tadi disampaikan dalam masyarakat kita bisa saling menghargai, saling menghormati, baik itu dalam kegiatan-kegiatan sosial ataupun kegiatan-kegiatan yang berkaitan tentang interaksi-interaksi sosial itu sendiri, Pak Kasih. Iya. Nah, di sini kalau di dalam agama Hindu itu karena kita juga memahami yang namanya konsep Wasudewa Kutumbakam, semua adalah saudara, Tatua Masi, aku adalah engkau, engkau adalah aku kan gitu. Ya, jadi kan secara tidak langsung konsep moderasi beragama atau toleransi itu sudah ada di dalamnya itu. Berarti kalau saya menyakiti kamu berarti sudah termasuk menyakiti diri saya sendiri kan gitu kan. Betul sekali, Pak. Jadi kan kalau kita istilahnya tidak menghargai orang lain, bagaimana orang lain akan menghargai? Disinilah kita membangun kesadaran kita sebenarnya di dalam kita menjalankan yang namanya moderasi beragama itu sendiri. Tapi begini Pak Pram, dengan adanya moderasi beragama ini, tentunya kita mengimbau kepada Nyamunala Dipa ya, bahwa bagaimana kita itu harus juga menguatkan nilai-nilai spirit kita ya, nilai agama kita harus istilahnya fanatik terhadap agama kita. Artinya fanatik gimana? Ya kita rajin sembahyang, kemudian rajin membaca kitab suci kita, sehingga wawasan kita itu terbuka. Ya terbuka, tidak hanya bisa mengkritisi orang lain, tapi kita mestinya harus mulat sarire, belajar ke dalam gitu. Jadi supaya tidak salah persepsi nanti di masyarakat itu. Nah, ini dah Pak Kasih kadang-kadang apa namanya betul sekali Pak Kasih. Kita harus mulat sarire dan membangun kesadaran kita itu agar kita dapat memahami apa yang namanya istilahnya moderasi di dalam beragama itu sehingga dapat menciptakan keharmonisan itu sendiri. Karena kalau kita melihat seperti apa namanya asas-asas kehidupan lah gitu Pak Kasih, mungkin sedikit agak-agak menerawang, tetapi memang realitanya seperti itu. Jadi karena kita harus tetap menyatukan prinsip-prinsip kita juga Pak Kasih di dalam kita istilahnya menjalankan swadharma kita ini. Nah, ketika kita menanamkan yang namanya seperti tadi mulat sarire dan memahami ajaran-ajaran agama yang seperti tadi disampaikan, ini juga di dalam agama Hindu nih Pak Kasih mengajarkan juga yang mana juga moderasi itu ada di dalamnya. Jadi seperti disampaikan di dalam Rigveda Pak Kasih, di sana ada samani wa akuteh, samanam hardayani wa samanam astu manu yatawa susahsati. Jadi sama dalam tujuan, sama dalam hati, bersatu dalam pikiran. Jadi ketika kita sudah dapat menyatukan tujuan kita, menyatukan pikiran kita dan hati kita, maka saya rasa tidak akan ada yang namanya istilahnya kekerasan Pak Kasih, karena kita memiliki konsep-konsep yang memang di mana tujuan kita sama untuk menciptakan keharmonisan itu sendiri. Luar biasa Pak Bram. Pak moderasi beragama tentunya sangat apa namanya hangat ya untuk saat ini. Jadi bagaimana menjaga toleransi di tengah perbedaan keyakinan ini sangat penting sekali untuk menjaga kerukunan kita dan juga kenyamanan, keamanan kita di Nusantara ini ya. Nah, kalau kita melihat di dalam ajaran agama Hindu, bagaimana kira-kira nih ajaran moderasi ini dapat kita pahami tentunya untuk kita dan Nyamunala Dipa dimanapun berada. Gitu. Benar sekali Pak Kasih, terima kasih Pak Kasih. Jadi ini sebenarnya untuk sebagai apa namanya warning kita. Terus lebih apa namanya untuk mawas diri ya kita terhadap apa namanya hal-hal yang dapat memberikan istilahnya feedback untuk kehidupan kita. Benar-benar. Jadi moderasi beragama dalam Hindu itu Pak Kasih, jadi adalah sikap menjalankan ajaran agama dengan seimbang, tetap teguh pada keyakinan, namun menghormati keagama
dan perbedaan itu sendiri. Iya. Pak Kasih. Jadi disinilah artinya bahwa kita mengedepankan yang namanya nilai-nilai seperti dharma yang ada di dalamnya itu. Jadi seperti Tattwamasi di dalam ajaran Hindu, Pak Kasih. Jadi Wasudewa Kutumbaka, Trihita Karana, Ahimsa itu adalah merupakan apa namanya nilai-nilai yang memang menjadi sebuah apa namanya petunjuk kita, Pak Kasih, di dalam memahami moderasi itu ya. Moderasi itu sendiri. Jadi ketika kita lepas dari yang namanya nilai-nilai yang tadi yang sampaikan itu, maka kita akan menjadi ya seperti yang banyak terjadi pada di negara-negara lain itu, Pak Kasih, seperti radikalisme, hal-hal yang seperti itu muncul, kemudian banyak yang berdampak pada kerugian, jadi kerugian di masyarakat ya. Ya, jadi nilai-nilai dharma niki Pak Kasih dalam konteks agama Hindu mengapa menjadi sebuah nilai yang sangat berperan di dalam moderasi beragama itu, karena dharma itu sendiri adalah kebenaran yang merupakan dasar di dalam kehidupan, di dalam kewajiban itu sendiri. Jadi di sini kita bisa bersikap bijak, adil. Ketika kita berlandaskan kepada dharma, maka kita bisa menghargai orang lain walaupun berbeda keyakinan di dalam keyakinan yang kita jadi bisa menjaga keharmonisan antara umat lain seperti itu ya. Karena dharma niki sendiri kan secara tidak langsung Pak Kasih sudah apa namanya menuntun kita mengarah pada hal-hal yang baik Pak Kasih. Karena pastinya tujuan daripada kehidupan ini kita tidak lain kalau kita mengacu pada agama Hindu Pak Kasih. Jadi di sini bahwa tujuan di dalam agama Hindu adalah untuk berbuat baik Pak Kasih. Karena disampaikan di dalam pustaka suci Sarasa Mustaya, apan iken wang utama juga yang metaning makana wenang pemulung awak saking sangsara, maka sadanang sube karma hinaning kota maning dari wang itu. Artinya dilahirkan menjadi manusia ini sungguh utama Pak Kasih. Sebab dapat menolong dirinya dalam keadaan samsara, lahir, hidup, mati berulang-ulang dengan cara berbuat baik itu sendiri. Jadi berbuat baik ini adalah merupakan dharma itu sendiri. Jadi ketika kita sudah menjalankan dharma itu baik di dalam kehidupan kita sosial ataupun dalam kehidupan kita bermasyarakat, saya rasa akan menciptakan keharmonisan seperti yang tadi kita bincangkan tadi ya. Betul sekali Pak. Luar biasa, memang itu harus kita pahami karena semua agama pastinya mengajarkan kebaikan kan begitu ya. Cuman mungkin ada beberapa personal yang kurang paham yang menyebabkan terjadinya istilah ketidakseimbangan komunikasi dan juga yang bilang miskomunikasi lah kita bisa bilang seperti itu lah. Nah kemudian yang kedua seperti Tattwamasi. Di sini Tattwamasi kan adalah merupakan suatu nilai yang nilai filsafat yang sangat tinggi Pak Kasih, di mana aku adalah engkau, kau adalah aku kan. Jadi seperti kita satu sama lain merasakan apa yang dirasakan. Ketika kita menghormati orang lain, maka orang lain akan menghormati kita. Ketika kita menghargai orang lain, maka orang lain akan menghargai kita. Ketika itu menjadi suatu bisa kita pegang gitu ya. Prinsip dalam kehidupan kita Pak Kasih. Prinsipnya Jadi kita akan rukun di dalam baik itu bermasyarakat, bernegara, dan dalam hubungan sebagai makhluk sosial. Saya yakin pasti Indonesia atau Nusantara kita ini pasti akan aman, nyaman sekali, tentang seperti itu ya. Kalau semuanya bisa memahami tentang itu ya. Karena konsep Tuhan pun mengajarkan Pak Kasih seperti di Begawan kita, samuham sarwa butesu nami duesyu sina priyah ye bajatimam tubaktia mayitetesu capyaham. Jadi artinya aku sama bagi semua makhluk, tiada yang terbenci dan terkasihi. Mereka yang datang padaku, mereka ada padaku, aku ada pada mereka. Jadi konsep itu merupakan seperti Tattwamasi itu sendiri Pak. Benar, berarti cahaya ilahi, kekuatan Tuhan yang ada di setiap makhluk itu sama. Betul berarti sekali. Untuk itu makanya kita harus saling menghormati, menghargai, karena intinya kehidupan yang ada di sana dan di sini itu sama. Tadi Tuhan itu sendiri kan gitu. Tuhan itu sendiri. Iya, luar biasa. Di sini kita melihat sosok daripada kita sebagai makhluk sosial antara sesama, melihat tidak jauh berbeda. Kita adalah dia adalah kita itu. Jadi cuma casingnya yang berbeda ini. Dan juga ada konsep di dalam Hindu juga Wasudewa Kutumbaka. Semua makhluk adalah bersaudara seperti itu. Di sini lebih istilahnya menanamkan nilai-nilai bahwa
kita harus istilahnya bersikap lebih adil, bijak Iya. di dalam istilahnya mengambil atau melakukan suatu tindakan-tindakan, karena ketika kita menyakiti orang lain juga menyakiti saudara kita sendiri, jadinya seperti Iya. dan diri kita sendiri seperti itu. Tapi dari konsep Wasudewa Kutumbakam, kita Iya. saudara ya, kita satu nafas, Iya. bernafas di satu atmosfer yang Iya, sama, hidup betul di satu Satu galaksi bumi, dan ya. dunia gitu kan. Iya, betul sekali. Jadi tentunya kita harus saling menghargai, dengan itu kita bisa hidup rukun dan harmonis, ya. Betul Benar sekali. sekali itu. Apalagi konsep yang sudah ditanamkan dalam ajaran agama kita oleh leluhur kita seperti Trihita Karana itu sendiri, Ya. dimana juga Udah jelas itu tahapan gininya Betul, ya, ya. bagaimana kita harus bisa melakukan kehidupan dengan baik ya di Iya, Trihita baik itu Karana. pariangan, pawongan ataupun palemahan. Iya. Sinilah sebenarnya nilai-nilai itu berperan sekali dalam kehidupan kita untuk membentuk karakter kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi di dalam menjalankan kehidupan ini, ya. Jadi tatanannya sudah jelas sekali di dalam konsep Hindu itu kalau dilihat dari Trihita Karana, ya. Betul sekali. Bagaimana kita hubungan antara kita sesama sama pawongan, Tuhan pertama kan, bagaimana kita pendekatan diri kita sama Tuhan. Itu harus artinya kita tuh fanatik pada diri kita, terhadap keyakinan kita, untuk taat terhadap ajaran kita kan gitu. Ya, kemudian baru kedua yaitu pawongan itu bagaimana kita sesama manusia ini kita harus saling menghargai tadi. Saling menghargai, kemudian saling menghormati kan begitu. Harus komunikasi yang baik ya, supaya kita menjalin hubungan ke depan tuh bisa lebih baik gitu. Kita namanya masuk makhluk sosial ya. Tidak mungkin kita tidak butuh seseorang. Gitu. Nah, itu dah makanya kan di sini inilah konsep-konsep yang memang diajarkan di dalam agama kita untuk lebih mempererat tali persaudaraan. Iya, benar. Apalagi ada istilahnya di sini kayak dengar ada yang pegat menyame dan lain sebagainya, itu mestinya jangan sampai ditiru lah oleh umat kita ya. Bagaimanapun kondisi, situasi dan masalah pasti ada solusinya yang harus kita komunikasikan seperti itu. Itu yang harus kita pahami. Betul sekali, Pak Kasih. Kemudian di palemahan itu ya. Ya, palemahan. Nah, jadi palemahan kan dimana kita istilahnya bisa berinteraksi dan menjalin hubungan dengan alam ini, Pak Kasih. Menjaga lingkungan ya. Termasuk juga itu merupakan bisa kita sebut juga secara tidak langsung kita sudah melakukan prinsip-prinsip moderasi itu juga, menjaga lingkungan. Ketika kita tidak menghargai lingkungan, lingkungan juga akan bisa. Contohnya seperti sekarang ini kan banyak terjadi pada saat musim hujan, banjir. Ya, banjir bandang lain sebagainya. Kenapa? Karena pohon-pohon sudah mulai ditebang. Kemudian sungai-sungai yang tadinya mestinya harus sesuai dengan kondisi memang alur air yang sudah dibentuk oleh alam itu sendiri, diperkecil, hanya meluap, yang kena kita sendiri. Nah, itulah mestinya harus kita pahami ya. Betul. Dan juga ada ahimsa, Pak Kasih. Jadi ahimsa itu kan istilahnya tidak menyakiti kan. Jadi kan ahimsa parama dharma, kebenaran yang tertinggi adalah tidak menyakiti. Jadi ketika kita sudah memahami konsep ahimsa itu, maka hal-hal radikal yang muncul atau pengaruh-pengaruh dari luar itu dapat kita lebih kendalikan lah dalam diri kita. Karena bagaimana menyayangi kita sendiri sama orang lain itu sama kan gitu ya. Jadi saya mungkin ingat sama tokoh suci Mahatma Gandhi kan. Iya, bagaimana beliaunya itu istilahnya memberikan ajaran ahimsa, ya, menurunkan, menekankan kesederhanaan, bersyukur dan juga ahimsa itu sendiri. Jadi sangat luar biasa bagaimana kita bisa saling menyayangi, menghargai dan lain sebagainya itu. Jadi luar biasa ya. Jadi ajaran-ajaran yang sudah tertuang di dalam ajaran agama Hindu itu ya. Jadi sangat sudah mendalam sekali. Mudah-mudahan Yang Naladipa dapat memahami dan bisa lebih mengupgrade diri lagi sehingga kita tidak fanatik berlebihan. Gitu. Baik, Pak Pram, jika dikaitkan dengan kehidupan saat ini, terutama di tengah masyarakat yang beragam ya. Jadi bagaimana nilai-nilai tersebut bisa diterapkan di zaman sekarang, zaman sekarang. Ya, jadi mungkin kita bisa lihat contoh praktek moderasi beragama yang bisa kita lakukan sebagai umat Hindu ya, Pak Kasih. Jadi di sini kita bisa melihat dan menggunakan lah istilahnya yang harus kita lakukan gitu ya. Salah satunya seperti menghormati ibadah agama orang lain. Tempat ibadah. Artinya tidak mengganggu ataupun istilahnya kita merusak tempat ibadah orang lain dan tidak mengganggu praktek-praktek orang dalam
berkeyakinan sesuai sesuai dengan agamanya masing-masing betul gitu ya. sekali Pak Kasih. Nah, kemudian kita dapat juga melakukan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya seperti kita saling menghormati, saling menghargai, dan juga untuk kita bisa menciptakan kerukunan, keharmonisan di dalam kehidupan kita bermasyarakat itu Pak Kasih. Iya benar. Ya, kemudian bisa juga dengan cara menjaga keharmonisan lingkungan Pak Kasih. Jaga keharmonisan lingkungan artinya kita bersama-sama menjaga keamanan, baik itu apa namanya juga kebersihan, kenyamanan, keamanan gitu kan, karena kita kan istilahnya bermasyarakat ya. Masyarakat. Jadi di sini juga salah satu prakteknya. Kemudian tidak memaksakan keyakinan orang lain untuk mengikuti keyakinan kita Pak Kasih. Jadi atau mencoba mengkritisi agama yang bukan agama kita. Nah, itu kan berbahaya sekali. Jadi kita larinya penistaan agama lagi. Nah, itu dah takutnya nanti hal-hal yang tidak apa namanya. Dan memang itu tidak perlu dilakukan gitu. Memang betul sekali Pak Kasih, tidak perlu dilakukan. Jadi kemudian juga kita mengedepankan sikap ahimsa, salah satu prakteknya nih Pak Kasih, karena istilahnya ketika kita tidak menyakiti orang lain maka kita juga tidak menyakiti diri sendiri. Artinya juga sama halnya kita juga di sini nilai-nilai kebersamaan kita itu akan lebih erat Pak Kasih. Ketika sudah kita menanamkan nilai-nilai ahimsa dalam diri kita, karena jadi ada rasa empati. Kan kemudian kita bagaimana merasakan kalau kita disakiti bagaimana ya gitu kan. Jadi itu tetap menjadikan suatu tolak ukur apa yang terjadi pada diri kita, sehingga kita cenderung tidak melakukan hal-hal di luar daripada yang istilahnya tadi kebaikan itu sendiri kan gitu. Karena kalau kita istilahnya tidak mengedepankan nilai-nilai dan mempraktekkan nilai ahimsa ini, maka akan menimbulkan radikal dia kasih. Jadi radikal ini justru sangat berbahaya ketika kita memiliki pola pikir yang seperti itu. Tidak hanya kita dapat merugikan diri kita sendiri, merugikan orang lain juga. Benar ya. Ya, kemudian juga menghargai hari-hari besar itu merupakan salah satu praktek daripada moderasi beragama. Iya benar. Menghormati juga agama yang lain yang dalam melakukan ibadahnya seperti hal seperti itu. Contohnya seperti mungkin kalau pas hari raya Nyepi Hindu, yang lain juga bisa menghormati selamat hari raya Nyepi kayak gitu kan. Kemudian mungkin yang begitu juga agama-agama besar, agama-agama yang lainnya yang pas kebetulan hari raya besar ya kita menghormati, artinya mengucapkan selamat itu kan wajar ya, wajar dan tidak melanggar daripada kaidah ataupun ajaran-ajaran agama. Sangat mestinya sangat istilahnya dilakukan. Supaya menjalin hubungan yang lebih baik gitu. Justru akan mempererat kerukunan ya mestinya. Empati itu muncul di sana. Benar. Ya, kemudian bijak dalam bermedia sosial, artinya juga kita Pak Kasih agar tidak menyebar apa namanya hoak di masyarakat yang dapat menimbulkan sara ataupun membuat status-status ujaran-ujaran kebencian. Jadi itu adalah merupakan apa namanya hal-hal yang perlu kita hindari di dalam. Terutama istilah media sosial, istilah membahas tentang agama lain. Betul sekali. Jadi kan ini saling hujat, tidak ada perasaan, rasa empati dan sebagainya. Jadi omongannya kasar, kebablasan terus, sehingga ini meluapkan rasa kebencian. Jadinya secara tidak langsung. Tidak ketemu orangnya siapa, tetapi dongkol, sakit hati. Nah ini kan berdampak kepada lingkungan sosial, jadinya kepada yang misalnya ikut dia dilampiaskan emosinya ke sana kan begitu. Nah disinilah makanya kita lebih bijak di dalam media sosial agar tidak menimbulkan hal yang seperti itu Pak Kasih. Yang kemudian menjaga ibadah secara seimbang, artinya kan kita menjalankan ibadah secara seimbang agar istilahnya tidak kita keluar daripada koridor dan batasan-batasan yang memang sudah ditentukan itu Pak Kasih. Sinilah ketika kita sudah dapat mempraktekkan istilahnya apa namanya moderasi beragama di dalam kehidupan kita niki, maka kita akan dapat menciptakan yang namanya lokasa masta sukina bawantu itu semua makhluk akan hidup berbahagia, sehingga kita pun juga di sini akan lebih bermakna dan berarti menjalankan kehidupan ini Pak Kasih. Seperti itu. Baik, saya sangat setuju ya, sangat benar apa yang disampaikan oleh Pak Pram tadi. Jadi dari bahasa ini ya saya melihat bahwa moderasi beragama bukan berarti mengurangi keyakinan kita terhadap ajaran agama kita ya, justru memperkuat dengan cara yang lebih bijak dan
tentunya penuh penghormatan terhadap orang lain. Jadi Betul kita sekali. saling menghargai Iya. bagaimana satu sama lain walaupun berbeda agama, berbeda kepercayaan, kemudian tradisi, suku dan lain sebagainya. Hendaknya kita harus bersatu untuk Bersatu. istilahnya membangun bangsa dan negara kita Negara ini kita. menjadi lebih negara yang lebih kuat dan Betul maju sekali. dan sejahtera ya. Ya. Tanpa istilahnya menyekat diri bahwa kita adanya perbedaan seperti itu. Setuju sekali seperti apa Ya, Pak sip. Kasih. Baik, Nyamun Aldipa, akhirnya kita sampai juga di penghujung waktu. Pak Pram, mungkin ada beberapa hal yang bisa disampaikan untuk Nyamun Aldipa kita terkait tentang apa yang kita bicara hari ini ya. Ya, terima kasih Pak Kasih. Jadi mungkin pesan singkat saja Pak Kasih. Ya. Jadi mari kita memahami ajaran agama dengan tidak lupa istilahnya mengedepankan nilai dan tidak juga kita hanya terpaku pada ritual gitu. Jadi artinya kita dapat menjalankan moderasi beragama itu dengan seimbang Pak Kasih. Sinilah sehingga dapat menciptakan yang namanya keharmonisan dan nilai-nilai toleransi akan dapat kita pupuk di dalam kehidupan ini. Iya, Ya, luar seperti biasa. itu. Baik, terima kasih banyak atas penjelasan dan juga refleksi yang sangat yang sangat mendalam hari ini, dan juga terima kasih bagi Nyamun Aldipa dimanapun berada yang sudah stand up, stay tune, artinya menonton selalu podcast kami. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan atau apa yang kita diskusikan hari ini dapat memberikan manfaat dan juga wawasan untuk kita semua, sehingga kita memahami lebih dalam terkait tentang moderasi beragama itu. Baik, pesan yang dapat saya sampaikan, dalam keberagaman, Hindu mengajarkan bukan siapa yang paling benar, tetapi bagaimana hidup bersama dalam kebenaran. Berbeda bukan alasan untuk berjarak, melainkan untuk saling melengkapi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Mudah-mudahan Nyamun Aldipa selalu sehat dan setia menemani podcast Naladipa. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Naladipa, saya hati menerangi kehidupan. Jangan tutup dengan pranama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Matur semua. Semua.